welcome back to my YouTube channel Onel Pets. Hari ini Onel Pets akan membahas tentang skabies ya teman-teman Onel Pets, yaitu penyakit yang umum pada kelinci dan hewan peliharaan lainnya. Ayo nonton video aku sampai tuntas ya. Nah, sebelum kita mulai si skabies ini, maka aku akan jelaskan dulu apa itu sakit skabies. Nah, penyakit skabies itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh tungau bernama Saccharomyces scabie yang menginfeksi bawah kulit hewan peliharaan. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum tahu, skabies itu tidak hanya menginfeksi kelinci, tetapi juga dapat menginfeksi seperti anjing, kucing, hamster, dan hewan berbulu lainnya teman-teman Onel Pets. Penyakit ini juga bisa dipindahkan atau ditularkan ke hewan lainnya. Tetapi penyakit ini itu dapat dan mudah diobati ya teman-teman Onel Pets. Nah, si skabies ini itu juga dapat menularkan ke manusia apabila daya tahan tubuh kita juga lagi lemah. Kita juga bisa jadi gatal-gatal teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai kelinci yang skabies, mungkin harus segera diobati teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Nah, next, ciri-cirinya apa Kak? Ciri-cirinya di bawah dekat ujung kuping, dekat sela-sela jari kaki, dekat hidung, kadang dekat kelamin, kadang dekat sekitar mulut, itu muncul kerak-kerak putih teman-teman Onel Pets. Jadi teman-teman yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, kelincinya segeralah bawa ke vet breeder pet shop yang dapat mengobatinya. Nah, mengobatinya tuh gimana Kak? Nah, mengobatinya itu bisa dengan obat oral, suntik, dan oles. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita bahas lagi penyebabnya apa sih Kak? Maksudnya tungau itu datangnya dari mana Kak? Nah ini, jadi si tungau-tungau nakal ini atau yang si skabies ini tuh biasanya datang itu dari pertama kandang yang kotor. Kandang yang kotor itu mungkin sekitaran kandangnya kurang bersih, area bermainnya. Lalu tray kandang, tempat kotoran yang ditampung itu benar-benar udah penuh dan benar-benar udah setinggi-tingginya, jadi kaki si kelinci itu udah dekat dengan kotorannya sendiri. Yang ketiga itu kelinci sering bermain di atas rumput atau tanah yang basah. Nah, ini juga salah satu penyebabnya. Yang keempat itu udara yang lembab, atau mungkin memang Indonesia itu aku akui memang lembab, udaranya kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, ini juga bisa memicu si skabies itu datang. Yang kelima, daya tahan tubuh kelinci yang lagi lemah. Yang keenam, kelinci yang stres. Nah, jadi nih kalau imun dan stres itu sebenarnya lebih berkaitan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kelinci lagi stres, imunnya turun, si skabies itu juga bisa datang teman-teman Onel Pets. Lalu yang ketujuh itu bisa juga pindah dari hewan lain atau udah membawa bibit si skabies itu sendiri. Nah, tadi cara pengobatannya yang sudah aku sebutkan tadi, kita akan bahas satu. Yang pertama dengan obat oral. Nah, di depan aku ini sudah ada obat oral, yaitu si Kepromek oral. Si Kepromek oral ini mengandung ivermectin. Cara menggunakannya langsung diteteskan ke mulut kelinci dengan dosis 0,1 per 1 kilo berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman kelincinya 2 kilo bisa kasih 0,2 3 hari berturut-turut, diulang di hari ke-10. Kenapa harus diulang Kak? Karena si telur-telurnya itu muncul lagi di hari ke-10 gitu teman-teman Onel Pets. Nah, yang kedua adalah suntik. Nah, suntik ini disuntiklah di bawah kulit si kelinci itu. Disuntiknya
itu supaya bagian dalam dari si skabies itu juga mati. Jadi menurut owner pets di sini, kalau owner pets lebih menyarankan menyuntik si kelinci itu kalau skabiesnya udah terlalu parah ya teman-teman owner pets. Dan memang di owner pets walaupun tidak parah maupun skala ringan, kita lebih memilih suntik karena injeksinya itu memang perlu ke dalam badan si kelinci, dikarenakan si tungau itu berada di dalam badan si kelinci teman-teman owner pets. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan hanya obat luar saja, menurut owner pets itu tidak cukup ya teman-teman owner pets. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Yang ketiga itu ada dengan cara nih, obat yang salep tadi atau obat luar tadi, ada ini, ada Scabido, ada KNJ, ada Pet Pounce. Nah ini menurut owner pets, obat-obat yang dari luar ini lebih membantu mengobati teman-teman. Jadi bukan mengobati secara tuntas, tapi lebih ke membantu mengobati skabies bagian luarnya teman-teman owner pets. That's why kadang aku lebih menyarankan suntik sama pakai obat luar. Nah obat luar ini juga teman-teman mesti rutin 2 kali sehari dioleskan ke bagian-bagian yang terkena dan terinfeksi si skabies tersebut. Mengapa aku menyarankan suntik dan obat luar? Agar cepat sembuh teman-teman owner pets. Nah untuk injek itu sendiri biasanya memang harus diulang setiap 10 hari sekali. Seperti yang aku bilang tadi, telurnya kembali lagi di hari ke-10. Nah tapi kembali lagi ke obatnya. Obatnya kan ada macam-macam juga. Obat injeksinya itu ada yang berefektif dia selama 5 hari. Jadi kalau misalnya ada breeder yang menyuruh kamu mengulang nyuntik di 5 hari kemudian, itu juga tidak masalah karena tergantung dari porsi si obat itu teman-teman owner pets. Dan aku juga baca di web luar negeri dia menyarankan juga 5 hari sekali. Cuman karena obat aku itu efektifnya itu 10 hari, maka aku meminta bunny parents aku kembali itu di hari ke-10 teman-teman owner pets. Jadi tergantung dari obat injeksinya ya teman-teman owner pets. Nah terus kalau misalnya hubungan dengan imun, stres dan lain-lain itu apakah? Ya ada, karena pertama sekali contoh teman-teman baru bawa pulang kelinci dari suatu tempat. Nah sebaiknya teman-teman itu boleh langsung memintakan tempat itu menyuntikkan skabies ke kelinci teman-teman sekalian, karena waktu sampai di rumah dia itu penyesuaian lagi dengan rumah-rumah teman-teman owner pet sekalian. Jadi dia pasti daya tahan tubuhnya turun, stresnya naik, sehingga si skabies itu yang ada bibitnya tadi keluarlah dia di rumah si pemilik. That's why bisa teman-teman menemukan kelinci teman-teman tuh skabies waktu berapa hari sesudah sampai di rumah, karena dia lagi masa penyesuaian, dia ada stres-stresnya juga teman-teman owner pets. Nah untuk perawatan si skabies ini sendiri itu menurut owner pets memang harus rajin dan sabar ya teman-teman owner pets, terutama jika menggunakan obat luar, tambahan obat luar, dikarenakan itu memang harus 2 kali sehari. Teman-teman mesti rutin dan rajin. Selain itu mungkin teman-teman dapat mempelajari cara gendong kelinci di video aku yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin perlu juga menggendongnya untuk memberikannya obat teman-teman owner pets. Terus next di sini juga ada desinfektan, ini ada Rodalon dan Spectaral. Tadi seperti yang aku bilang, penyebab salah satu skabies itu adalah kandang dan area bermain yang kotor. Nah cukup nggak sih kak dengan desinfektan yang dipakai oleh manusia? Nah menurut owner pets itu tidak cukup, dikarenakan ini untuk hewan mesti dan harus menggunakan yang berspektrum luas ya teman-teman owner pets. Di sini mungkin tidak hanya Spectaral dan Rodalon, tapi di sini yang ada cuman itu. Jadi aku ambil contoh 2 merek ini, Spectaral dan Rodalon. Jadi teman-teman kalau misalnya udah cuci-cuci kandang, seluruh areanya itu teman-teman sebaiknya habis dicuci, dikeringkan, disemprot lagi dengan desinfektan, lalu dibilas ulang dan dikeringkan lagi. Jadi memang kebersihan itu is number one ya teman-teman. Seperti yang di video-video aku sebelumnya juga aku udah selalu menekankan kebersihan is number one. Kalau misalnya udah kurang-kurang bersih tuh ya nggak kemungkinan itu si skabiesnya bisa bolak-balik terus teman-teman owner pets. Nah selain dari desinfektan, selain dari obat gosok itu teman-teman mungkin juga ada yang menemukan skabiesnya parah, udah mau 6 bulan nggak baik-baik. Nah mungkin teman-teman dapat menambah dengan vitamin makan, yaitu vitamin imun.
Contohnya seperti Power Rabbit, seperti vitamin C, seperti Optimus, seperti multivitamin. Teman-teman boleh menambahkan vitamin-vitamin tambahan supaya skabiesnya juga cepat sembuh ya teman-teman owner pet. Nah, selain dari vitamin makan tersebut, nah hal itulah yang perlu teman-teman owner pet perhatikan. Kandang nomor 1. Terus kalau misalnya bermain di rumput, usahakan rumputnya lagi kering, tidak lagi basah-basah sesudah hujan ya teman-teman owner pet. Mungkin 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi itu sudah membawa bibit skabies ke badan kelinci. Tidak hanya itu contoh yang aku berikan, sedangkan anjing aja nih ya yang sering bermain di rumput atau bermain di luar rumah aja, pasti itu kalau udah kena tanah gampang banget kutu datang ke badan si anjing. Nah, samalah seperti si kelinci ini teman-teman owner pet. Jadi kalau misalnya rumputnya lagi basah, teman-teman mungkin bisa tunggu dulu waktu udah agak kering, baru teman-teman lepasin kelinci teman-teman di luar. Bukan berarti tidak boleh bermain di rumput ya teman-teman. Jadi teman-teman owner pet pastikan dulu rumputnya itu tidak terlalu lembab. Nah, terus selain obat minum untuk daya tahan tubuh apalagi kak? Nah, menurut owner pet sih cukup 4 itu. Jadi kalau misalnya sudah disuntik, sudah dikasih obat oles, sudah mungkin suntik atau oral ya, terus sudah dikasih vitamin. Nah, ini owner pets sudah menyarankan 4 ini, teman-teman boleh mencobakannya. Dan kalau misalnya masih ada selama 6 bulan, cara lainnya ada, yaitu teman-teman bisa wet grooming kelinci teman-teman di rumah, lalu disuntik lagi teman-teman owner pets. Itu cara yang lain menurut owner pets pribadi. Atau mungkin teman-teman bisa minta salep yang mempan di dokter hewan, dan teman-teman rutin memberikannya kepada kelinci teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang menanyakan di owner pets pakai obat yang mana kak kalau kelincinya kena skabies. Yang paling sering kita pakai yang pertama ini 1 biodin, yang kedua KNJ Skin and Coat Natural ini nih ya teman-teman. Terus yang ketiga ini. Jadi 3 ini sering owner pets pakai. Kalau yang ini aku pakai buat di kandang si charcoal. Sebenarnya ini lebih membersihkan area kandang, tetapi ada beberapa teman aku yang mencobakannya, menyemprotkannya langsung ke bagian yang terkena skabies selama 2 minggu, dan ini lumayan membantu teman-teman owner pets. Jadi aku pribadi kalau pakai ini lebih ke kandang si charcoal yang aku buat bersih-bersih. Terus yang ini aku pakai kalau misalnya si kelinci tuh udah kena, ini harus direbus dulu, dan ini lumayan ampuh. Jadi ini terkadang aku perhatikan kalau nggak dipakai tiap hari juga tidak apa-apa, jadi diselang-seling. Ini baru dia lebih ampuh teman-teman owner pets. Lalu kalau yang ini menurut aku juga ada beberapa kelinci yang nggak cocok, jadi nggak semua kelinci cocok. Ada yang malah skabiesnya makin menjadi teman-teman owner pets. Jadi tergantung cocok nggak cocoknya kalau yang biodin ini. Cuma rata-rata aku kalau emang sering pakai atau lagi ngobatin customer punya obat, kita pakai yang ini teman-teman owner pets karena gampang langsung disemprot aja. Nah, gimana kak yang lain? Kalau untuk si scabido ini adalah cairan ivermectin juga, tapi yang untuk dioles ini juga ampuh. Ini aku udah lama banget nggak pakai, tapi dulu waktu awal-awal pelihara kelinci aku pernah pakai dan ini lumayan. Cuman sekarang aku nggak tahu nih apakah sama yang dulu atau enggak ya teman-teman owner pets. Tapi ini bisa untuk si skabies juga. Nah, untuk si Rodalon ini biasanya aku pakai ini untuk membersihkan kandang secara menyeluruh di owner pets. Jadi aku campur Rodalon dengan Wipol dengan air, lalu kita pakai untuk bersihin kandang secara menyeluruh. Yang kita lakukan kalau kandang di owner pets ini kan banyak ya teman-teman, jadi kita lakukan ini 1 kali dalam sebulan tuh pasti ada pembersihan secara menyeluruh. Nah, untuk teman-teman yang di rumah itu bisa gunakan sekali seminggu untuk pembersihan total dari kelinci-kelinci dan kandang-kandang kelinci teman-teman sekalian. Terus kalau misalnya untuk lagi santai-santai, bersihinnya juga bisa pakai deodorizing spray. Ini tinggal semprot-semprot
area-area yang sering dia tidurin, area-area yang sering dia pijak, teman-teman bisa pakai si deodorizing spray ini khusus untuk small animals. Mungkin itu saran dari Onair Pets dan cara mengobati dan mencegah skabies dari Onair Pets ya teman-teman sekalian. Mungkin di next video aku akan membikinkan cara membersihkan kandang ala Onair Pets. Ditunggu ya teman-teman videonya. Oke teman-teman Onair Pets, sepertinya cukup untuk tentang skabies pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya mau tanya-tanya ke Onair Pets, boleh langsung DM, WA. Jangan lupa shopping-shopping di Tokopedia Onair Pets dan Shopee. Jangan lupa visit our store di Gading Serpong Tangerang karena banyak hewan-hewan lucu. Boleh datang langsung, ceki-ceki. Jangan lupa juga visit untuk grooming karena kita punya promo yang spesial. Bye-bye.